Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jember, suasana pagi tampak seperti biasa. Ladang-ladang membentang luas, embun masih menempel di dedaunan, dan angin membawa aroma basah dari tanah yang baru disiram hujan semalam. Namun, di balik ketenangan itu, sejumlah kehidupan tengah mengarah ke jalan yang penuh bahaya tanpa mereka sadari. Beberapa orang tampak sibuk mengemas barang-barang mereka di rumah-rumah sederhana. Mereka adalah tenaga kerja Indonesia, TKI, yang telah dijanjikan pekerjaan bergaji besar oleh sebuah agensi yang mereka temukan di internet. Agensi tersebut menjanjikan keberangkatan cepat, fasilitas tinggal yang nyaman, dan gaji bulanan yang bisa mengubah nasib keluarga mereka. Pagi itu, truk berwarna putih dengan bak tertutup datang menjemput para TKI dari titik-titik pengumpulan di sekitar Jember. Mereka naik dengan harapan yang menggantung tinggi, membawa koper, tas kain, dan dalam hati mereka menyimpan rasa campur aduk antara cemas dan antusias. Truk tersebut berjalan menyusuri jalan desa, menuju sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota, tempat mereka akan menunggu jadwal keberangkatan. Sementara itu, di pusat operasi Densus 88, sebuah laporan rahasia baru saja masuk. Laporan itu berasal dari seorang informan digital yang memantau aktivitas forum-forum tenaga kerja ilegal di dark web. Informasi tersebut menunjukkan pola-pola rekrutmen mencurigakan dengan lokasi pengumpulan yang mengarah ke Jember.Tim Intelijen, segera melakukan pelacakan awal. Data-data dicocokkan dengan laporan kehilangan warga, pengaduan keluarga yang kehilangan kontak dengan kerabatnya, dan sinyal-sinyal ponsel dari perangkat yang digunakan para TKI tersebut. Koordinat mengarah ke satu lokasi yang sedang digunakan sebagai titik transit. Sebuah hanggar kecil yang tampak kosong di bagian utara, Bandara Noto Hadinegoro. Para TKI dibawa secara diam-diam malam hari ke bandara menggunakan mobil bak terbuka, yang telah dimodifikasi menjadi ruang tertutup. Mereka dilarang membawa ponsel dan diminta tetap diam sepanjang perjalanan. Wajah mereka menggambarkan kepasrahan, percaya bahwa ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Namun di balik dinding-dinding hanggar, sebuah skenario kelam tengah disusun. Bukan negara maju tujuan mereka, bukan perusahaan asing bona fide tempat mereka akan bekerja, melainkan tempat penampungan ilegal di Kamboja yang terhubung dengan jaringan kerja paksa dan eksploitasi digital. Di tengah proses itu, pesawat kargo besar yang menyamar sebagai pengangkut barang dagangan telah bersiap. Di dalamnya, para TKI telah ditempatkan dalam kontainer yang sudah dimodifikasi, seolah-olah mereka hanyalah barang dagangan biasa. Udara di dalam kontainer terasa pengap, dan mereka hanya dibekali sebotol air serta bungkusan roti. Sementara langit mulai menunjukkan warna jingga senja, tim Densus 88 yang dipimpin oleh Kepala Operasi dengan nama Sandi Langit Timur mulai menyusun strategi penyergapan. Mereka bergerak cepat, menggunakan kendaraan tidak bertanda, menyusup masuk ke area bandara tanpa membunyikan satupun alarm. Dalam waktu singkat, radar komunikasi bandara mendeteksi bahwa pesawat kargo itu sedang menunggu izin lepas landas. Tim Densus yang menyamar sebagai petugas teknis segera mengakses data logistik penerbangan dan menemukan data mencurigakan terkait manifest muatan yang tidak sesuai prosedur. Pada saat itu, waktu menjadi musuh utama. Pesawat sudah mengaktifkan mesin. Pilot yang ternyata bagian dari sindikat bersiap menjalankan taktik pelarian. Namun sebelum pesawat menggelinding ke landasan pacu, kendaraan taktis Densus 88 menutup jalan keluar hanggar. Anggota pasukan bersenjata lengkap menyerbu ke arah kontainer, membuka satu persatu pintu baja yang terkunci dari luar. Tubuh-tubuh, lelah dan kebingungan para TKI perlahan-lahan muncul dari dalam. Mata mereka memicing karena cahaya, namun mulai paham bahwa mereka telah diselamatkan. Tidak ada suara, hanya isak tangis tanpa kata. Setelah penyelamatan dramatis di hanggar pesawat kargo Jember, suasana berubah drastis. Di antara keheningan malam dan cahaya lampu sorot bandara yang menyinari wajah-wajah kelelahan itu, hanya napas berat dan pandangan kosong yang berbicara. Para TKI yang diselamatkan masih mencoba memproses kenyataan bahwa mereka hampir dikirim sebagai barang, bukan manusia.
Beberapa dari mereka berusaha memahami bagaimana bisa mereka percaya begitu saja pada janji dunia maya yang manis tapi penuh. Jebakan Tim Densus 88 segera membentuk 2 gugus kerja pasca penyelamatan. Gugus pertama fokus pada pendampingan korban, bekerja sama dengan dinas sosial dan unit perlindungan perempuan dan anak. Mereka mendata identitas, mencatat testimoni, dan membawa para korban ke tempat perlindungan sementara yang dijaga ketat. Gugus kedua, yang dipimpin oleh seorang analis siber kawakan, mulai menelusuri akar dari semua ini. Sebuah jaringan yang tidak hanya bergerak dalam bayang-bayang, tetapi juga menyamar sebagai peluang emas. Di ruang kendali sementara yang didirikan, tak jauh dari lokasi operasi, dinding-dinding dipenuhi peta digital dan foto-foto tangkapan layar dari komunikasi daring antara agensi palsu dan para korban. Jejak komunikasi itu terbuka perlahan. Situs yang digunakan untuk merekrut korban ternyata telah berpindah server sebanyak 9 kali dalam 2 minggu. Mereka menggunakan hosting luar negeri, menyamarkan domain dengan ekstensi eksotis, dan bahkan menyewa jasa pengiklan digital untuk menarget warga desa yang sering mencari pekerjaan luar negeri di mesin pencari. Dari salah satu laptop korban yang berhasil dipulihkan, ditemukan riwayat login yang mengarah ke sebuah situs rekrutmen bergaya profesional. Desainnya bersih, penuh gambar orang-orang tersenyum di pabrik modern, dan kantor berpendingin udara. Tapi di balik antarmuka cantik itu, tersembunyi perangkap berlapis. Salah satu penyelidik digital Densus memecahkan enkripsi ringan dari email konfirmasi yang diterima korban. Dalam header surat elektronik tersebut, tercatat metadata server yang mengarah ke sebuah jaringan privat di Indonesia. Lebih tepatnya, sinyal lokasi sempat terdeteksi di wilayah barat Pulau Jawa. Analisis koordinat kasar, setelah disaring dengan data sinyal BTS, memusatkan perhatian pada daerah pinggiran Cirebon. Pusat Operasi Densus 88 memutuskan mengubah fokus. Mereka tidak hanya harus mematikan cabang jaringan ini di Jember, tapi juga menggulung hingga ke akar. Dalam diam, mereka menyiapkan tim infiltrasi darat dan siber, mendalami setiap nama, setiap akun, dan setiap IP yang muncul dari rantai komunikasi itu. Selama beberapa hari, tim penyelidik melakukan pengintaian pasif. Mereka menelusuri transaksi perbankan yang mencurigakan. Salah satu akun virtual ternyata menerima transfer dari para korban melalui metode pembayaran digital lokal. Uang yang dikirim berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah sebagai uang muka atau biaya pengurusan dokumen yang dijanjikan akan dikembalikan saat tiba di luar negeri. Nomor rekening itu ditelusuri dan ditemukan sering menarik tunai di satu mesin ATM tua di sebuah minimarket pinggiran desa di Cirebon. Sebuah pola mulai muncul. Pelaku ternyata sengaja tidak menggunakan ATM di kota besar untuk menghindari deteksi. Kamera CCTV di lokasi ATM kemudian diperiksa. Salah satu cuplikan menunjukkan sosok pria berbadan sedang, mengenakan jaket hoodie gelap dan masker hitam, menarik uang di tengah malam. Posturnya biasa saja, tidak mencolok. Tapi ia selalu datang sendirian, naik motor tua, dan berhenti di lokasi yang sama setiap 2 malam sekali. Citra wajah dari rekaman diperbesar, dan melalui pemrosesan AI wajah oleh unit forensik digital, teridentifikasi seseorang yang memiliki rekam jejak kriminal minor di masa lalu, seorang mantan admin warnet yang pernah terlibat dalam penyebaran malware ringan bertahun lalu. Ia tinggal di sebuah desa kecil di barat laut Cirebon, di rumah warisan orang tuanya yang sudah tidak terawat. Tim darat Densus 88 mulai bergerak diam-diam ke arah barat. Tidak ada bunyi sirin, tidak ada pengumuman. Hanya senyap yang diselimuti, profesionalisme. Mereka menyewa rumah kecil di dekat lokasi target untuk mengamati selama beberapa hari. Dari pengamatan itu, terlihat pria yang dicurigai menjalani hidup sederhana, tetapi memiliki peralatan komputer yang jauh lebih canggih dari kapasitas listrik rumah pada umumnya. Sebuah antena kecil terpasang di atap rumahnya, mengarah ke barat laut. Selama pengamatan, pria tersebut menerima beberapa tamu misterius. Mereka datang tidak menentu, membawa kantong plastik atau dus kecil, terkadang hanya berbincang singkat di teras. Tidak ada yang tahu isi pembicaraan mereka, namun salah satu tamu terekam membawa flash disk yang kemudian dikembalikan 2 hari kemudian. Tim digital mencoba menyusup ke jaringan Wi-Fi di sekitar rumah tersebut.
Setelah beberapa jam brute force, mereka berhasil masuk dan menemukan jaringan server pribadi dengan protokol komunikasi terenkripsi tingkat tinggi. File yang ditemukan di dalam server menunjukkan ratusan dokumen identitas palsu, template paspor, dan format wawancara kerja dalam berbagai bahasa. Kesimpulan sementara, rumah itu adalah pusat operasional salah satu cabang sindikat yang menjual ilusi pekerjaan luar negeri. Rencana penangkapan segera disusun, tapi Densus 88 tidak bisa gegabah. Mereka harus menangkap pelaku dengan cukup bukti, dan jika mungkin, menjebaknya saat sedang memproses korban baru. Maka mereka menciptakan profil digital fiktif, seorang wanita muda dari Kalimantan, lulusan SMA, yang sedang mencari kerja di luar negeri. Identitas palsu itu dipasarkan melalui grup daring tempat sindikat biasa merekrut. Dan benar saja, 2 hari kemudian, akun palsu itu dihubungi oleh salah satu admin situs. Langkah pelaku selanjutnya dipantau dalam real time. Ia mengirim dokumen, meminta transfer uang awal, dan menyusun jadwal keberangkatan. Tapi sebelum ia sempat menarik uang di ATM seperti biasanya, tim darat sudah menunggunya. Ia ditangkap tanpa perlawanan di sebuah warung kopi di dekat terminal kecil. Tangannya diborgol dan dalam diam ia digiring masuk ke dalam mobil hitam tak bertanda. Sementara itu, rumahnya digeledah. Di dalamnya ditemukan server mini, dokumen korban yang belum sempat dikirim, dan buku catatan berisi daftar nama dan rencana pengiriman berikutnya. Beberapa halaman terakhir menunjukkan daftar korban baru yang sudah menunggu giliran, bahkan dari luar Pulau Jawa. Hari itu, matahari tenggelam perlahan di atas Cirebon. Angin berhembus di antara pohon jati yang meranggas. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya satu langkah lebih dekat menuju keadilan. Ruang interogasi tetap hening. Pria itu duduk tenang, tak bersuara, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia menyadari waktunya sudah habis. Ia bukan pelaku tunggal. Ia hanya satu node dari rantai besar yang rumit. Dan Densus 88 tahu, jika mereka cukup sabar dan cermat, simpul-simpul jaringan itu akan mengurai sendiri. Tim forensik digital bekerja tanpa henti sejak penggeledahan rumah pelaku. Mereka membongkar server mini yang ditemukan tersembunyi di balik dinding palsu lemari. Server itu tidak hanya menyimpan file palsu, tetapi juga tautan ke sistem berbasis cloud terenkripsi yang digunakan untuk berbagi data dengan mitra jaringan internasional. Kecepatan akses dan penggunaan VPN asing mengindikasikan bahwa data tidak hanya berpindah dalam negeri, tetapi melintasi batas-batas yurisdiksi. Satu file dengan nama acak membuka celah besar. Di dalamnya tersimpan daftar batch korban, nama-nama, usia, asal daerah, status pendidikan, dan bahkan preferensi mereka terhadap negara tujuan. Kolom paling kanan bertuliskan kode unik yang diasumsikan sebagai ID transaksi. Dari situlah tim Densus mulai menelusuri ke akun penerima dana di luar negeri. Melalui kerjasama dengan Interpol dan unit anti-human trafficking regional ASEAN, ditemukan bahwa dana tersebut mengalir ke akun virtual di Kamboja dan Laos. Bahkan ada satu transaksi yang mengarah ke rekening anonim di Macau. Ini memperkuat dugaan bahwa sindikat tidak hanya mencari keuntungan dari korban, tapi juga menjual mereka kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja paksa untuk kegiatan ilegal seperti kasino bawah tanah, pabrik pemalsuan produk, hingga penipuan daring. Dalam ruang gelap yang dipenuhi layar berkedip, para analis memetakan jalur digital yang menyerupai labirin. Setiap node, setiap IP, dan setiap timestamp menjadi potongan teka-teki. Salah satu petunjuk paling mengejutkan adalah adanya pola pengiriman korban yang sangat terstruktur. Setiap minggu, satu kelompok korban dikirim dari titik berbeda di Indonesia menggunakan jalur yang berpindah-pindah, kadang jalur darat ke pelabuhan, kadang langsung ke bandara kecil, dengan modus yang selalu disesuaikan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lebih dari 60% jalur pengiriman terakhir berasal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki kaki-kaki lokal di banyak tempat. Dan dari komunikasi yang berhasil didekripsi, Densus menemukan adanya sistem perekrutan berjenjang. Di bawah pelaku utama ada para perekrut lapangan, biasanya orang lokal, kenal dengan para korban, berbicara dengan bahasa yang akrab dan penuh janji manis. Sementara itu,
Pria yang ditahan diinterogasi melalui pendekatan psikologis dan bukti kuat yang tak terbantahkan. Ia akhirnya membuka sedikit demi sedikit informasi. Ia mengakui bahwa tugas utamanya adalah mengelola data, berkomunikasi dengan mitra luar negeri, dan memastikan setiap dokumen identitas korban telah disesuaikan agar lolos dari pemeriksaan. Ia sendiri tidak pernah bertemu dengan korban secara langsung. Semua interaksi terjadi secara daring. Namun pengakuan terpenting bukan soal teknis. Pria itu menyebutkan sebuah nama kode, koordinator utama, seseorang yang selama ini menjadi penghubung antara pelaku-pelaku lokal dan pembeli jasa. Di luar negeri, ia tidak pernah melihat wajahnya, tetapi tahu bahwa sang koordinator kerap mengirimkan pesan suara yang berisi perintah dan jadwal, selalu dengan logat Indonesia Barat yang kental. Densus 85 segera menyusun tim pelacak untuk mencari jejak sang koordinator. Fokus utama diarahkan ke komunikasi suara yang terekam. Suara itu dianalisis oleh ahli linguistik forensik untuk menilai asal dialek dan pola intonasi. Hasil awal menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan besar berasal dari daerah Sumatera bagian selatan atau barat Jakarta, mengingat adanya pelafalan khas dan aksen tertentu yang tidak bisa ditiru dengan mudah. Di saat yang sama, Densus juga bekerja sama dengan lembaga intelijen untuk menyaring data imigrasi dan catatan perjalanan dari Indonesia ke Kamboja dan sebaliknya. Ditemukan adanya satu individu dengan latar belakang teknologi informasi berusia sekitar 40-an yang kerap bolak-balik tanpa alasan jelas menggunakan paspor atas nama perusahaan fiktif. Ia selalu terbang dengan maskapai berbeda dan tidak pernah tinggal lebih dari 3 hari di satu tempat. Jejaknya semakin jelas. Ia memiliki keterampilan dalam enkripsi, mengenal celah sistem keamanan bandara, dan, yang paling mencolok, pernah menjadi konsultan untuk sistem tiket digital pada perusahaan penerbangan swasta kecil di Asia Tenggara. Dengan semakin terkuaknya jaringan ini, tim Densus menyadari bahwa apa yang awalnya tampak seperti operasi skala kecil di Jember ternyata hanyalah puncak gunung es. Mereka tidak sedang berhadapan dengan 1-2 pelaku licik. Mereka sedang menyusup ke sistem gelap yang menyamar dalam dunia terang, yang menjual harapan palsu kepada mereka yang paling lemah. Dan jauh di sebuah kota pesisir di Asia Tenggara, seseorang tengah membaca laporan yang masuk ke email terenkripsinya. Ia tahu bahwa salah satu titiknya sudah tumbang, tapi ia tidak panik. Ia hanya menghapus satu akun, membuka laptop lain, dan kembali menyusun strategi. Dunia ini penuh manusia yang putus asa, pikirnya. Dan selama ada kebutuhan, bisnisnya akan terus hidup. Namun apa yang tidak ia tahu adalah bahwa jejaknya kini telah tercium. Densus 88 tidak akan berhenti, dan perburuan baru saja dimulai. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika briefing tertutup dimulai di sebuah ruangan kedap suara di pusat komando Densus 88. Di hadapan layar monitor yang menampilkan citra satelit, grafik jaringan komunikasi, dan catatan perjalanan tersangka, sebuah operasi lintas negara mulai disusun. Operasi ini bukan sekadar pengejaran. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap sindikat perdagangan manusia yang menyusup ke berbagai lini kehidupan modern, bahkan meracuni lapisan paling halus dalam jaringan, shield diplomatik dan bisnis legal. Nama tersangka utama yang dijuluki koordinator utama mulai menjadi fokus. Dengan bantuan dari Divisi Siber Polri, otoritas bandara, dan lembaga intelijen, profil digitalnya perlahan mulai terbentuk. Identitas palsu, rekam jejak sebagai konsultan sistem keuangan di Asia Tenggara, dan afiliasi gelap dengan entitas teknologi. Yang berada di batas legalitas, dalam waktu 72 jam, keberadaan pria ini terlacak di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Ia menyewa apartemen mewah di kawasan ekspatriat, menggunakan nama samaran yang hanya dikenali oleh jaringan dalamnya. Ia tidak tinggal menetap, tapi selalu bergerak antara hotel, kafe coworking, dan tempat-tempat yang memiliki jaringan internet bebas sensor. Semua kegiatannya nyaris tidak meninggalkan jejak, sebuah kebiasaan profesional dari pelaku kriminal siber tingkat tinggi. Densus 88 mengirim tim kecil beranggotakan 5 orang dengan identitas samaran, menyamar sebagai perwakilan LSM internasional. Mereka dilatih dalam operasi khusus luar negeri, tidak mengenakan seragam, dan tidak memiliki afiliasi terbuka dengan kepolisian. Keberangkatan mereka diatur oleh jalur diplomatik tertutup yang bekerja sama dengan KBRI di Phnom Penh. Misi mereka jelas, mengonfirmasi keberadaan target,
mengamati pola aktivitasnya, dan menunggu momen yang tepat untuk koordinasi penangkapan bersama kepolisian setempat dan Interpol. Hari-hari berlalu dengan pengamatan penuh kehati-hatian. Target sering berpindah. Tempat menggunakan ojek daring lokal dan menyamar sebagai investor di sektor fintech. Namun ada satu kesalahan kecil yang menjadi celah besar. Ia memesan perangkat keras khusus yang digunakan untuk menduplikasi data biometrik dan pengiriman alat tersebut terlacak oleh lembaga Bea Cukai. Data itu segera dikirimkan ke pihak Indonesia dan sinyal aktivitasnya pun ditangkap oleh sistem intelijen siber. Penyelidikan menunjukkan bahwa pria ini bukan hanya menyuplai korban ke Kamboja, ia juga menjadi perantara transaksi manusia ke Makau, Taiwan, dan bahkan negara-negara Timur Tengah. Ia menjual data korban seperti barang dagangan. Siapa yang muda, siapa yang patuh, siapa yang bisa diubah namanya di paspor, dan siapa yang memiliki skill komputer. Ia menyuplai tenaga kerja paksa untuk kasino ilegal, pabrik penipuan daring, bahkan beberapa yang digunakan untuk kegiatan prostitusi terselubung di bawah jaringan hiburan malam kelas atas. Di tempat persembunyiannya, pria itu mulai gelisah. Ia menyadari ada yang tidak beres. Salah satu rekannya tidak bisa dihubungi, dan salah satu situs komunikasi mereka diretas. Ia segera bersiap pergi meninggalkan Phnom Penh dan menuju Bangkok dengan dokumen palsu. Tapi Densus 88 yang sudah menyusupkan tim pengintaian lokal tak kehilangan jejak. Hari penangkapan pun direncanakan. Interpol bekerja sama dengan kepolisian Kamboja melakukan penggerebekan dini hari. Tim Densus 88 hanya bertugas mengamati dan memastikan identitas. Pria itu berhasil ditangkap di lobi hotel ketika hendak check out. Tak satu pun dari staf hotel menyadari siapa dia sebenarnya. Ia tampak seperti pria ekspatriat biasa dengan koper hitam dan paspor bisnis. Setelah penangkapan, Densus 88 bergerak cepat. Mereka langsung mengakses laptop dan ponsel yang digunakan oleh pelaku. Dalam satu folder tersembunyi, ditemukan dokumen spreadsheet berisi lebih dari 400 nama. Semuanya korban potensial dari berbagai negara Asia. Ada yang dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah remaja, putri dan laki-laki muda yang ditipu dengan janji gaji besar dan hidup layak di luar negeri. Dalam beberapa file rekaman suara, terungkap bagaimana pelaku berbicara kepada mitra sindikat dengan bahasa kasar, menyebut para korban sebagai barang atau paket, dan mengatur pengiriman seperti transaksi barang dagangan. Satu file, AS, berisi instruksi kepada agen lapangan, bagaimana meyakinkan korban, dokumen apa yang harus dipalsukan, dan jalur mana yang aman dari radar pemerintah. Sementara itu, di Indonesia, Densus 88 menindaklanjuti informasi ini dengan menyisir titik-titik perekrutan di sejumlah daerah. Mereka menyamar sebagai pelamar kerja dan berhasil membongkar beberapa agen rekrutmen palsu yang menggunakan skema dan metode yang sama. Semuanya terkait dengan jaringan yang dikendalikan sang koordinator utama. Kasus ini pun mulai menarik perhatian publik internasional. PBB melalui IOM, International Organization for Migration, menyatakan dukungan, dan beberapa negara menawarkan bantuan investigasi lintas yurisdiksi. Kasus ini dianggap sebagai salah satu operasi penyelamatan migran terbesar yang berhasil menggagalkan pengiriman massal korban ke jalur perdagangan manusia global. Di ruang tahanan Kamboja, pria itu akhirnya sadar bahwa permainan telah berakhir. Dunia digital yang ia kuasai tak mampu lagi menyembunyikannya. Ia akan diekstradisi ke Indonesia dan menghadapi hukuman berat. Tapi lebih dari itu, jaringan yang selama ini ia kelola perlahan mulai runtuh. Data yang disita dari perangkatnya memberikan kunci kepada Densus 88 untuk memetakan jaringan gelap di Asia Tenggara dan memperluas penangkapan ke negara lain. Dari markas Densus 88 di Jakarta, peta jaringan itu kini membentang di dinding, penuh garis merah dan titik-titik kota. Setiap nama yang tertulis di daftar korban kini menjadi alasan untuk melanjutkan perjuangan. Mereka bukan angka, bukan statistik. Mereka adalah manusia yang hampir kehilangan masa depan karena janji palsu dari internet. Dan bagi Densus 88, perang ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, dalam diam dan tanpa sorotan kamera, mereka telah menyelamatkan ratusan nyawa dari sistem gelap yang tak mengenal belas kasihan. Langit Jakarta mendung ketika pesawat yang membawa sang koordinator utama mendarat di Bandara Militer Halim Perdana Kusuma.
Pengamanan diperketat dan di sepanjang koridor pengawalan, tak ada satupun wartawan yang diizinkan meliput. Semua berlangsung diam-diam, senyap, dan terencana. Pria yang selama ini berada di balik layar jaringan perdagangan manusia internasional, akhirnya kembali ke tanah tempat ia memulai aksinya, bukan untuk melanjutkan, tetapi untuk mempertanggungjawabkan. Proses ekstradisi berjalan melalui kerja sama yang kompleks antara Densus 88, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas Kamboja. Dokumen peradilan, jaminan hak asasi, serta kesepakatan diplomatik dirundingkan secara mendalam. Tapi semua pihak sepakat. Keadilan harus ditegakkan, dan para korban berhak melihat penyiksaan yang mereka alami dibalas dengan keadilan hukum. Pria itu ditempatkan dalam ruang isolasi di pusat tahanan khusus. Selama proses interogasi, ia tetap tenang, tidak banyak bicara, tetapi sorot matanya menunjukkan kesadaran bahwa hari-harinya sebagai pengatur lalu lintas manusia telah berakhir. Ia membaca semua berkas yang disodorkan kepadanya, berkas yang disusun oleh tangan-tangan tak terlihat selama berbulan-bulan. Nama-nama korban, bukti aliran dana, jalur komunikasi, bahkan rekaman suara keji yang ia sendiri hasilkan. Semuanya lengkap, tak terbantahkan. Sementara itu, para korban yang berhasil diselamatkan dari Bandara Jember dan jalur pengiriman ilegal lainnya mulai menjalani proses rehabilitasi. Mereka ditempatkan di rumah perlindungan milik Kementerian Sosial dan organisasi kemanusiaan. Para perempuan yang terluka secara psikis mendapatkan pendampingan konseling, sedangkan para pria yang masih trauma diberi pelatihan vokasi dan pendidikan lanjutan. Di ruang-ruang sederhana itu, harapan perlahan tumbuh kembali. Seorang ibu muda yang hampir dikirim ke Kamboja bersama 2 anaknya kini bisa tidur dengan tenang. Seorang pemuda yang awalnya ingin membantu orang tuanya dari kemiskinan kini berlatih menjadi teknisi komputer, kali ini di bawah program yang resmi dan manusiawi. Dan seorang gadis yang sempat ingin bunuh diri karena merasa tertipu, kini menjadi penyintas yang aktif dalam kampanye edukasi bahaya lowongan kerja palsu di media sosial. Di meja hijau pengadilan, kasus besar ini mulai disidangkan. Media nasional akhirnya mengangkatnya ke publik. Nama-nama perusahaan abal-abal yang sebelumnya tak dikenal, kini menjadi simbol peringatan. Para tersangka lain yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap berkat informasi yang dibuka oleh sang koordinator utama dalam interogasi. Beberapa dari mereka adalah orang yang selama ini hidup biasa, pemilik warnet, broker kecil, bahkan mantan pekerja migran yang berbalik menjadi pelaku karena tekanan ekonomi. Hakim yang memimpin sidang tak menunjukkan raut emosi. Tapi publik yang mengikuti kasus ini mulai sadar bahwa ancaman perdagangan manusia bukanlah fiksi atau cerita asing. Ini nyata. Ini ada di desa mereka, di kabupaten mereka, di laman pencari kerja yang setiap hari dibuka oleh jutaan orang yang ingin hidup lebih baik. Akhir dari persidangan itu menandai sesuatu yang lebih besar dari sekadar vonis. Koordinator utama dijatuhi hukuman maksimal dengan dakwaan berlapis, perdagangan manusia lintas negara, pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan eksploitasi. Tapi lebih dari itu, Densus 88 menyelesaikan sebuah babak yang sangat rumit dalam operasi senyap mereka. Di markas Densus 88, grafik besar di ruang strategi perlahan digulung. Operasi diberi kode langkah terakhir, tapi semua personel paham bahwa ini bukan langkah terakhir sesungguhnya. Jaringan-jaringan serupa akan terus tumbuh di tempat berbeda dengan wajah dan metode yang lebih canggih, tapi setidaknya kali ini, mereka berhasil menyalakan cahaya di salah satu lorong tergelap perdagangan manusia modern. Sebagian anggota tim kembali ke markas dengan luka batin. Mereka melihat langsung bagaimana orang-orang polos dijadikan alat, dibohongi oleh mimpi, dan diseret ke dunia tanpa pilihan. Tapi mereka juga membawa sesuatu yang lain, keyakinan bahwa kerja sunyi mereka bukanlah sia-sia. Mereka bukan sekadar penegak hukum, mereka adalah penjaga masa depan yang tak dikenal oleh orang yang mereka selamatkan. Waktu terus berjalan. Di sebuah desa kecil di Jember, para korban yang sudah kembali membentuk komunitas kecil. Mereka saling menjaga, saling mengingatkan, dan mulai membangun ulang hidup mereka. Di dinding rumah komunitas itu, terpasang poster sederhana bertuliskan, "Jangan percaya janji tanpa bukti, jangan biarkan mimpi menjadi jebakan,
Dan jangan pernah menyerah untuk hidup lebih baik, tapi dengan cara yang benar. Langit mulai cerah ketika babak baru itu dimulai. Densus 88 telah selesai menjalankan tugasnya untuk kasus ini. Tapi di dunia yang terus berubah, mereka tetap berjaga, dalam diam, dalam bayang-bayang, dalam langkah tanpa sorotan. Karena dalam setiap nyawa yang terselamatkan, ada harapan yang bangkit. Dan selama masih ada harapan, perjuangan tidak akan pernah selesai,